Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus regresi surface area cooling load. Next. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yoga Priatmaja dan saya sendiri Muhammad Ma'ruf Aludin. Next. Pendahuluan. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di sektor rumah tangga maupun industri. Namun, penggunaan energi yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan peningkatan biaya. Oleh karena itu, analisis efisiensi energi diperlukan untuk memahami pola pemakaian serta menemukan solusi agar energi dapat digunakan secara lebih hemat dan berkelanjutan. Next. Latar belakang. 1. Konsumsi energi untuk pemanasan, heating, dan pendinginan, cooling. Bangunan sangat berpengaruh pada biaya dan kelestarian lingkungan. Perubahan iklim serta regulasi emisi membuat efisiensi energi semakin penting. 3. Parameter fisik bangunan, luas permukaan, orientasi, luas kaca, tinggi, dan lain-lain berperan besar dalam menentukan beban energi. 4. Analisis dataset energi efisiensi dari UCI dapat membantu memprediksi kebutuhan energi sejak tahap perancangan bangunan. Next. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana pola penggunaan energi pada lingkungan yang diamati serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efisiensi energi. Selain itu juga dirumuskan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi energi agar lebih optimal. Next. Tujuan. Nomor 1, mengembangkan model prediksi heating load dan cooling load dari parameter fisik bangunan. Nomor 2, mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi energi. Nomor 3, memberikan dasar bagi perancang bangunan untuk merancang desain hemat energi. Next. Yang selanjutnya di sini ada data sheet yang bisa dilihat dari gambar sebelah kiri. Itu yang pertama diambil dari sumber UC Matching Linear Repositor atau energi efisien dataset. Yang kedua, jumlah sampel intens dari 768. Yang ketiga, ada jumlah fitur atau prediktor, yaitu 8 dalam kurung X1 dikurang X8. Yang keempat, di situ ada jumlah target respon sama dengan 2 dalam kurung heating load Y1 cooling load Y2. Yang selanjutnya ada tipe data atau numeric, continue, dan integer. Yang terakhir di situ ada missing value atau tidak ada. Yang selanjutnya di sini ada variabel utama. Yang pertama itu ada relative compactness yang ditandai dengan X1. Yang kedua di situ ada surface area yang ditandai dengan X2. Yang ketiga ada wall area yang ditandai dengan X3. Dan yang keempat ada roof area yang ditandai dengan X4. Yang kelima ada overall height yang ditandai dengan X5. Yang keenam di situ ada orientation yang ditandai dengan X6. Dan yang ketujuh ada glazing area yang ditandai dengan X7. Dan yang terakhir ada glazing area distribution yang ditandai dengan X8. Dan ini hasil dari pengamatan diagram dari hubungan surface area dan cooling load. Bisa dilihat
Terus pembahasannya di sini dari analisis data tersebut, scatter plot menunjukkan hubungan positif antara surface area dan cooling load. Yang pertama, itu ada regresi linear. Konvensional bernilai positif. Yang kedua ada signifikansi atau model menunjukkan hubungan yang cukup jelas meskipun terdapat variasi data. Dan yang terakhir ada interpretasi. Semakin besar surface area bangunan, maka semakin tinggi cooling load yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa luas permukaan bangunan berkontribusi besar terhadap peningkatan kebutuhan energi pendinginan. Penjelasannya, di sini ada regresi sederhana, hubungan positif antara surface area dan cooling load. Yang kedua ada konvensi B1 dibuka dari 0 dengan cooling load meningkat seiring luas permukaan. Yang terakhir ada R pangkat 2 moderat atau surface area berpengaruh tapi bukan faktor tunggal. Yang kedua ada regresi berganda. Yang pertama, saat menambahkan variabel glazing area dan orientation, pengaruh surface area tetap signifikan tapi menurun. Yang kedua, artinya cooling load dipengaruhi juga oleh kaca, orientasi, dan tinggi bangunan. Yang terakhir, implikasi. Bangunan dengan luas permukaan besar butuh strategi desain tambahan, isolasi termal, material reflektif, dan tata letak kaca. Kesimpulan dari pengamatan dataset berikut itu adalah dataset energi efisiensi atau UCI efektif untuk analisis regresi dan prediksi energi bangunan. Dua, di situ variabel surface area berpengaruh terhadap cooling load. Jadi semakin besar luas permukaan, semakin tinggi juga beban pendinginannya. Yang ketiga ada faktor lainnya yang mempengaruhi seperti glazing area, orientation, dan height juga memberikan kontribusi. Dan yang keempat itu ada model regresi membantu arsitek atau insinyur yang merancang bangunan hemat energi. Dan yang terakhir itu ada saran. Penelitian lanjut bisa melibatkan kondisi iklim lokal dan material bangunan nyatanya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kesalahan dan tutur kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.